Nah, di kesempatan kali ini, sekarang kita melanjutkan kajian Irsyadul Ibad ini pada bab yang baru ya, yaitu babul Jumu'ah atau bab sholatil Jumu'ah, bab mengenai sholat Jumat. Ini termasuk sholat Jumat ini termasuk syiar Islam ya, termasuk syiar Islam. Sholat yang memang menjadi syiar, menjadi wujud dari sebuah penampakan kebersatuan umat Islam. Inilah sholat Jumat. Pada bab ini dibuka oleh firman Allah Ta'ala, kalau Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dicintai oleh Allah, para thalibul ilmi, di kesempatan kali hari ini Allah menyampaikan kepada kita semua, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati, jika diseru untuk melakukan sholat, min yaumil jumu'ati, pada hari Jumat, fas'au, maka segeralah kalian ila dzikrillahi, mengingat Allah, wa darul bai', dan tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Fa idza qudiyatis sholatu, jika sholat sudah ditunaikan, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah kalian di bumi, di muka bumi. Fabtagu, dan carilah oleh kalian, min fadilahi, dari karunia Allah. Wadhkurullaha katsiran, dan ingatlah oleh kalian Allah sebanyak-banyaknya. La'allakum, agar kalian tuflihun, menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, ini adalah dalil mengenai disyariatkannya sholat Jumat. Si pewahyuannya alias eksistensi kemasyru'annya ya, bahwa dia disyariatkan, ini masuk pada tataran qat'i, tataran yang pasti. Ini artinya sholat Jumat itu termasuk bagian dari fikih, bagian dari hukum-hukum, atau bagian dari hukum syara, atau bagian dari fikih yang sifatnya qat'i, sehingga tidak boleh ada orang yang mengingkari kewajiban atau disyariatkannya sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja al-Qudai wa Ibnu Asakir an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, qala al-Qudai, juga Ibnu Asakir ini meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, baik Abbas maupun juga Ibnu Abbasnya, yang mana Ibnu Abbas menyampaikan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, al-jumu'atu hajjul fuqara'i, yang namanya salat Jumat adalah hajinya orang-orang yang miskin, hajinya orang-orang yang fakir. Jadi
Alhamdulillah, Allah Maha baik kepada kita. Meskipun misalnya kita masih belum mampu untuk haji, maka di sini ada sholat, ada ibadah yang keutamaannya, pahalanya, fadilahnya itu melaksanakan haji atau setara dengan kewajiban haji. Alhamdulillah. Maka ini adalah salah satu dalil atau hadis yang menunjukkan keutamaan, ya. Keutamaan yang begitu besar sehingga disamakan dengan hajinya orang-orang fakir. Selanjutnya mu'alif di sini menerangkan beberapa keterangan, beberapa riwayat min fadhaili yaumil jumu'ati. Keutamaan, ya, beberapa keutamaan hari Jumat. Wa Syafi'i wa Ahmad an Sa'ad ibni Ubadah. Imam Asy-Syafi'i juga Imam Ahmad rahimahullah. Ini menerima hadis dari Sa'ad bin Ubadah. Di situ dalam hadis itu disampaikan bahwa Sayyidul Ayyam indallahi yaumul jumu'ati. Sayyidul Ayyam menjadi pemimpinnya hari, alias hari yang utama yang menurut Allah adalah hari Jumat. Jadi Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari-hari adalah hari Jumat. Panglimanya hari adalah hari Jumat, gitu ya, menurut Allah. Wa huwa a'dhamu min yaumin nahri wal fitri. Bahkan di sini disampaikan juga hari Jumat itu selain sebagai Sayyidul Ayyam, sebagai panglimanya hari-hari yang kita lalui atau hari yang utama yang kita lalui, ya, salah satu hari yang utama. Nah, ternyata disampaikan dalam riwayat dari Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad yang tadi dari Sa'ad bin Ubadah, a'dhamu min yaumin nahri wal fitri. Jadi hari Jumat ini lebih, bahkan keagungannya melebihi hari ketika kita menyembelih alias Idul Adha dan hari ketika kita berbuka alias Idul Fitri. Wa fihi, pada hari Jumat, khamsu khisalin. Ada lima kejadian penting. Ya. Di hari Jumat itu ada 5 kejadian penting. Fihi, pada hari Jumat, khalaqallahu Adam. Allah menciptakan Adam, Nabi Adam alaihissalam. Wa fihi uhbita minal jannati ilal ardi. Pada hari Jumat juga Allah menurunkan Nabi Adam dari surga, diturunkan ke bumi. Dan itu kejadiannya pada hari Jumat. Wa fihi tuwfiya. Pada hari Jumat juga Nabi Adam wafat. Wa fihi sa'atun la yas'alul abdu fiha syai'an illa a'tahullahu iyyahu. Pada hari Jumat pula ada satu waktu. Seorang hamba kalau memohon pada hari tersebut pasti Allah kabulkan. Malam yas'al, selama si hamba itu tidak meminta, tidak memohon isman au qati'atar rahimin, tidak memohon sesuatu yang mengandung dosa atau menyebabkan terputusnya silaturahmi. Wa fihi taqumus sa'atu. Bahkan dalam riwayat ini pun disebutkan hari Jumat nanti kelak akan terjadi kiamat. Wallahu alam, ya. Wa min malakin muqarrabin wala samain wala ardin wala rihin wala jabalin wala hajarin illa wahwa musfikun min yaumil jumu'ah. Jadi malaikat yang dekat dengan Allah, langit, bumi, angin, gunung, begitupun pula dengan bebatuan, nah, semuanya rindu, ya, rindu bertemu dengan hari Jumat. Wa Muslim wa Abu Dawud an Abi Musa al-Asy'ari annahu sami'a Rasulullah
Yaqulu inna sa'atal ijabati ma baina an yajlisal imamu ila an tuqudus sholatu. Imam Muslim dan beserta juga Imam Abu Dawud ini merupakan hadis dari Abu Musa al-Asy'ari. Nah, beliau ini mendengar Rasulullah bersabda, inna sa'atal ijabati, bahwa sungguhnya waktu terkabulnya doa, ma baina, ada di antara an yajlisal imam, ketika imam duduk, imam Jumat, maksudnya imam salat Jumat duduk, ila antuqlu sholatu, sampai sholat itu tunai atau selesai. Ya. Jadi di antara khutbah, duduk khutbah dan sampai salam selesainya imam itu adalah waktu ijabah. Jadi kita manfaatkan ya, insya Allah. Dan qadarullah ya, ini kita juga sekarang malam Jumat. Besok ya kita dari mulai malam ini sampai besok. Ini ada waktu ijabah. Dan di sini ada kekhususan yang cukup spesifik, yaitu waktu ketika pelaksanaan menjelang salat Jumat itu waktu ijabah ya, Masya Allah. Wa Ahmad wa Tirmizi an Ibnu Umar. An Ibnu Umar. Di sini disampaikan mamin muslimin yamutu yaumal jum'ati au lailatal jum'ati illa waqahullahu ta'ala fitnatal qabri. Dalam riwayat yang di sini didokumentasikan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmizi, mendapatkan riwayat dari, di situ disampaikan dari Ibnu Amr, ya Ibnu Umar atau Ibnu Amr. Di situ disebutkan, oh jadi ini tadi dikatakan, oh ya jadi ada dua ya naskahnya, itu ada yang menyebut Ibnu Umar dan juga ada yang menyebut Ibnu Amr ya. Di antara itu ya. Nah, namun yang penting di sini disampaikan dalam hadis tersebut, mamin muslimin yamutu, kalau ada seorang muslim yang wafat yaumal jum'ati, hari Jumat, au lailatal jum'ati, atau malam Jumat, illa waqahullahu ta'ala, pasti Allah jaga orang tersebut fitnatal qabri, dari bencana atau fitnah atau ujian kubur ya. Fitnah kubur ini ya juga ada siksa kubur juga di situ. Nauzubillah min dzalik. A'adzanallahu minha. Mu'alif menyampaikan, mendoakan kita semua ya. Mudah-mudahan kita, kata beliau, itu terhindar. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari azab kubur. Nauzubillah min dzalik. Wa Tabarani an Abi Sa'id. Imam At-Tabarani meriwayatkan hadis dari Abu Sa'id. Innallaha kataba alaikumul jumu'ata. Sungguhnya Allah kataba alaikum, mewajibkan kepada kalian al-jumu'ata, sholat Jumat. Mewajibkan sholat Jumat fi maqami, pada tempat ya, fi maqami hadza, pada tempat tinggalku ini. Jadi sungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian sholat Jumat pada yang aku tinggal di sini ya, pada tempat tinggalku ini, wa fi sya'ati hadhihi, pada waktu, pada momen ini, wa fi syahri hadza, pada bulan ini, wa fi ami hadza, pada tahun ini, ila yaumil qiyamah, kewajiban ini berlaku hingga hari kiamat. Man tarokaha, siapa yang meninggalkan sholat Jumat, min ghairi uzrin, tanpa uzur, ma'a imamin adilin au imamin jairin, baik sholat Jumat itu dilaksanakan bersama imam atau bersama khalifah yang adil, atau bersama imam atau khalifah yang zalim, nah, fala jumi'alahu samluhu, maka Allah akan cerai-beraikan yang dia kumpulkan. Wala burikalahu fi amri, Allah tidak akan memberikan keberkahan, ya, tidak akan memberi keberkahan pada urusan orang tersebut. Ala, ingatlah, wala salatalahu,
tiada sholat baginya. Ala ingatlah, wala hajjalahu, tiada haji baginya. Ala ingatlah, wala birrolahu, tidak ada kebaikan bagi dirinya. Ala ingatlah, wala sodakotalahu, tidak ada sedekah bagi dirinya. Ini tegas ya. Ini salah satu dalil yang menjadi korinah tentunya kewajiban sholat Jumat ya. Di sini dikatakan ma imamin adil au imamin jairin. Karena memang pada masanya peradaban Islam jaya, sholat Jumat itu biasanya dihadiri oleh para penguasa kaum muslimin dan menjadi hari yang penting bagi mereka untuk bertemu dengan rakyatnya. Setelah sholat Jumat itu beramah tamah dengan rakyat, para penguasa itu, baik wali atau gubernur maupun para khalifah, ya semuanya melakukan itu. Dan ini memang tradisi di dunia Islam menjadikan sholat Jumat sebagai momen kedekatan umat dengan penguasanya. Selanjutnya ada riwayat dari Abu Daud wal Hakim an Tariq ibni Syihab, bahwa di sini Imam Abu Daud dan juga Imam Al Hakim mendapatkan hadis dari Tariq ibnu Syihab, ya, bahwa dalam hadis itu disampaikan al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jamaatin illa arba'atan. Jadi disampaikan salat Jumat itu adalah kepastian yang wajib, gitu ya, kepastian yang wajib bagi setiap muslim. Bagi setiap muslim dengan berjamaah. Kecuali ada empat kelompok orang yang tidak diwajibkan. Abdun mamlukun, aw imra'atun, aw sabiyun, aw maridun. Yang pertama yang tidak wajib adalah hamba sahaya, budak yang dimiliki oleh tuannya. Jadi budak tidak wajib. Yang kedua, imra'atun, wanita. Baik sebagai istri, sebagai seorang gadis, seorang janda, ini tidak wajib melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Au sabiyun atau anak kecil juga tidak wajib. Au maridun atau yang sakit juga tidak wajib. Riwayat selanjutnya wa Ahmad wa Muslim an Abi Hurairah. Imam Ahmad dan juga Imam Muslim yang mendapatkan riwayat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, man tawaddo'a yaumal jumu'ati, siapa yang wudu pada hari Jumat, fa ahsanal wudu'a, lalu wudunya ini betul-betul dimaksimalkan sebaik mungkin, summa atal jumu'ata, lalu menghadiri salat Jumat, fastama'a wa ansota, lalu menyimak, ya, lalu mendengarkan dan menyimak dengan serius, tidak banyak, tidak berbicara, ya. Gufirulahu, maka orang tersebut yang tadi berwudu lalu menghadiri sholat Jumat dengan khusyuk, gufirulahu, dia akan mendapatkan ampunan. Dia pasti diampuni, ya. Kalau fi'il madhi itu arti maknanya pasti. Gufirulahu, dia pasti diampuni. Ma bainahu bainal jumati, ya, diampuni dosanya, ya, dosanya Jumat yang hari itu, Jumu'ati al-ukhra, dan juga selanjutnya. Jadi dia diampuni Jumatnya hari itu dan Jumatnya hari selanjutnya. Wazadatu salasati ayamin, juga diampuni ditambah 3 hari. Setelah itu diampuni juga. Waman masal haso faqad lago, siapa yang mempermainkan atau bermain-main, ya, dengan kerikil, ya, di sini disebutkan al-haso, kerikil, bukan berarti benda yang lain juga tidak boleh, tapi juga artinya contoh saja kerikil itu.
Bisa kerikil, bisa baju, bisa handphone atau apa ya. Yang bisa kita kiaskan lah ya. Yang penting yang mengganggu kehusyuan kita dalam menghadiri sholat Jumat ya. Fakot lago, maka ya gagal total lah gitu sholat Jumatnya itu. Sia-sia, nggak dapat pahala ya. Paling cuman dianggap menunaikan kewajiban saja, tapi dia pahalanya tidak ada. Hanya dari riwayat ini kita jadi paham siapa yang wudhu dengan wudhu sebaik-baiknya, lalu menghadiri sholat Jumat, lalu dia mendengarkan dan menyimak dengan seksama, dengan serius, dia tidak berbicara, nah maka kalau berhasil melakukan itu, insya Allah kita akan diberi ampunan oleh Allah. Diampuni dosa yang kita lakukan pada Jumat itu, di antara Jumat itu dengan Jumat yang selanjutnya, ditambah 3 hari. Tapi siapa yang malah bermain dengan kerikil, bermain dengan batu, artinya dia tidak khusyuk, tidak mendengarkan khotib ngobrol, ya faqad lago. Nah ini yang berisik, kita ikut-ikutan lah. Kita yang berisik ini seperti itu. Min tarkil jumu'ati. Ini ada peringatan dari mu'alif berdasarkan riwayat-riwayat. Berarti bagi yang meninggalkan sholat Jumat ya. Abil Ja'ad ya. Imam Ahmad dan juga Imam Al-Hakim meriwayatkan hadis dari Abu Al-Ja'ad. Abu Ja'ad. Dalam hadis tersebut disampaikan, man taraka, siapa yang meninggalkan salah Juma'in, 3 yang dilakukan dengan penghinaan ya, yang meremehkan, menghinakan sholat Jumat. Nah, toba Allahu ala qalbih, maka Allah akan mengunci, akan menutup rapat hatinya. Nauzubillah min dzalik. Itu riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Al-Hakim. Lalu selanjutnya wa Tabarani an Usamah ibn Zaid. Imam At-Tabarani meriwayatkan hadis dari Usamah ibn Zaid. Dalam riwayat tersebut disampaikan, man taraka salasa jumu'atin min ghairi udrin kutiba minal munafiqin. Man taraka, siapa yang meninggalkan salasa jumu'atin, 3 kali salat Jumat min ghairi uzrin, tanpa ada alasan yang dibenarkan syar'i, minal munafiqin, orang yang munafik. Selain dengan keutamaan yang disegerakan di dunia ya, bab Jumat, padahal wajib. Ukubatu soyadin mutahawinin bil jumu'ati. Jadi siksaan atau siksa atau hukuman bagi soyad, bagi orang yang suka berburu. Nah, orang berburu ini hanya contoh di dalam hikayat ini ya, dalam kisah ini contoh. Ya, mungkin bisa juga orang yang suka mancing sholat pada saat sholat Jumat, orang yang suka kerja sholat Jumat, orang yang suka, pokoknya dia melalaikan sholat Jumat, gitu ya. Nah ini maka ada kisah di sini, hikayat kenyataan yang bisa kita renungkan. Walaupun ini tentunya bukan dalil bagi kita ya. Dalilnya yang tadi sebelumnya. Hadis-hadis itu dalilnya bagi kita. Kalau ini adalah penguat saja. Wahaka Ad-Dinawari atau Ad-Dainawari ya. Kalau di sini naskahnya Ad-Dinawari ya. Anil Auza'i qala. Dikisahkan dari Syekh Ad-Dinawari, beliau mendapatkan kisah ini dari Imam Al-Auza'i rahimahullah. Qala, Imam Al-Auza'i ini berkata, karena indana soyadun, katakanlah di daerah kami atau di dekat kami atau tetangga kami ada soyadun, ada sang pemburu, tukang memburu ya. Wa kana yakhruju fil jumu'ati. Dia ini ternyata suka bepergian pada saat hari Jumat, pada waktunya sholat Jumat. La yamna'uhu makanul jumu'ati minal khuruji. Tempat pelaksanaan sholat Jumat saja ini tidak bisa mengingatkan, tidak bisa mencegah orang tersebut untuk bepergian. Fa khusifa bihi bibaghaltihi, maka di situ ada sebuah sebuah azab, siksaan bagi orang yang melalaikan Jumat. Fa khusifa bihi, maka orang tersebut ditenggelamkan. Orang tersebut ditenggelamkan wabi bagolta ya, wabi
baglatihi fil ardi. Dia ditenggelamkan beserta bagol ya, beserta keledai keturunan kudanya. Fakharaja nasu. Lalu orang-orang berbondong-bondong melihat kejadian tersebut. Faqad zahabat baglatuhu fil ardi. Ternyata begalnya ini begal lagi. Bagal disebutnya. Bagalnya ini ikut lenyap juga. Falam yabqa minha illa adha wa dhanbuha ila udunaha wa dhanabuha, bukan dhanbuha tapi dhanabuha. Tidak kelihatan kecuali cuman sisa dari telinga dan ekor. Jadi hanya telinga dan ekor si keledai peranakan kuda tadi. Dia dibenamkan ya. Makanya kalau di daerah saya suka ada istilahnya itu pamali. Nah gitu, pamali. Itu mungkin ada kaitan juga ya. Jadi ada waktu-waktu terlarang, ada pantangan gitu. Jadi orang itu ingat kalau Jumat itu sakral. Jadi harus paham pantangan, tidak boleh malah bepergian pada waktu Jumat itu. Pantangan sebetulnya. Ya kecuali kalau urusan yang sangat mendesak. Insya Allah untuk masalah bepergian ini nanti ada ya keterangannya, mungkin insya Allah di waktu yang akan datang atau di minggu yang akan datang, insya Allah keterangan fikih mengenai sholat Jumat ini seperti apa. Lebih khusus untuk malam ini kita kaji riwayat-riwayat mengenai keutamaan ya, targhib buat tarhib mengenai sholat Jumatnya dulu ya, insya Allah. Kisah selanjutnya di sini disampaikan wahaka Ibnu Abi Syaibah an Mujahid. Ibnu Abi Syaibah menyampaikan kisah dari Mujahid, yang mana Mujahid berkata, anna qauman khuruju fi safarin hina hadratil Jum'at faturama alaih khibauhum naran min ghairi narin yarawnaha. Anna qauman, ada sekelompok orang, khuruju fi safarin, berangkat bepergian, hina hadratil Jum'ati. Ya, hina hadratil Jum'atu. Ketika sholat Jumat itu sudah tiba. Fatorama alaihim, maka mereka tertimpa khibauhum, kemah mereka, naron min ghairi narin yarawna, tertimpa api yang apinya ini tidak mereka ketahui, tidak pernah dilihat sebelumnya seperti apa apinya ini. Ya, jadi bukan api biasa. Nah ini kisahnya seperti itu. Selanjutnya juga ada kisah dari Al-Yafi'i. Wakala Yafi'i, Syekh Al-Yafi'i berkata, balaguna anal mauta la yu'adzabuna lailatal jumu'ati tasyrifan li hadzal waqti. Sampai keterangan atau riwayat kepada kami, mereka tidak akan diazab pada malam Jumat kepada waktu Imam Yafi'i. Juga ada hikayat yang menceritakan mengenai keutamaan sholat Jumat ya. Yakni mengenai Marotin. Anda berhaji dalam sebulan 4 kali. Ini judul hikayat atau judul kisahnya seperti itu. Wa hakal Auza'i an Maisarah ibni Halbas. Imam Al-Auza'i Maisarah bin Jalbas. Annahu marra bi maqabiri babi Tauma. Bahwa beliau ini melintasi pekuburan Bab Tauma. Pekuburan wilayah Syam ya maksudnya. Wa qaidun yakuduhu wa kana makfufan. Nah, beliau ini ada yang memandu, ada yang mengajak, ada yang mendorong ya. Memandu yang itu padahal kondisinya makfufan beliau itu sebetulnya. Buta kondisinya ya.
Faqala, maka beliau Syekh Maisarah bin Jalbas ini ketika melintasi kuburan ini berkata, Assalamualaikum ahlal kubur, antum lana salafun wa nahnu lakum taba'un. Wa rahimanallahu bi'ayyakum wa ghafara lana wa lakum. Assalamualaikum, wahai penghuni kubur, kata Syekh Maisarah ini. Kalian mendahului kami dan kami akan mengikuti. Semoga Allah merahmati, memberi kami dan kalian kasih sayang. Ini yang disampaikan oleh Syekh Maisarah bin Jalbas. Atas izin Allah, maka yang bisa dikatakan menyahut ya Fa'arah ini di kuburan itu. Ya wa alamnya untuk menjawab salamnya. Syekh Maisarah berkata, Tubalakum ya ahla dunya. Beruntungnya wahai orang yang masih hidup, maksudnya. Hina tajuna fi syahri arba'a maratin. Dalam sebulan 4 kali. Tentu mendengar ini heran, ya. Syekh Maisarah ini agak maka menjawab, wa ila aina yarhamukallah, memberi kasih sayang kepadamu. Bingung kan gitu. Salamnya Syekh Maisarah itu bilangnya begitu. Bisa berhaji 4 kali dalam sebulan. Terus maksudnya gitu, ila aina. Apa ini maksudnya? Haji kemana? Emang Allah untuk berbicara? Ila Jum'ati. Haji kemana? Ya iya itu. Gitu ya, pelaksanaan Jumat tersebut. Ila Jum'ati. Afama ta'maluna annaha hajjatun. Ya. Mabruratun, tidak tahu bahwa salat Jumat itu adalah haji yang mabrur, ya, dan juga haji yang diterima, ya, orang tersebut yang diizinkan oleh Allah. Lihat ya tambahan dari riwayat fadilah, keutamaan salat Jumat dan waktu Jumat malam Jumat itu juga utama. Kan makanya hari-hari. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk kesempatan edisi ini ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Ya, insya Allah kita lanjutkan di minggu yang akan datang mengenai ketentuannya ya, hukum-hukum salat Jumatnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.